Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin perkenalkan diri. Nama saya Nafal Zaki Salpa dengan NIM 0502-1382-328101 dari kelas Teknik Pertanian Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendugaan erosi dengan pendekatan Usley. Pendekatan Usley pada umumnya menggunakan rumus A sama dengan R dikali K dikali LS dikali CP. Perlu kita ketahui dulu, erosi itu adalah besarnya pengikisan tanah, yang penyebabnya bisa angin dan air dan lain-lain. Cara untuk mengetahui besarnya erosi itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengukuran secara langsung dengan menginstalasi atau menggunakan plot erosi lahan. Yang kedua itu adalah pengukuran secara tidak langsung. Ini bersifat berupa prediksi maupun pendugaan. Semua metode dan cara yang dilakukan mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pendugaan erosi menggunakan metode Usle. Metode ini sudah dikenal cukup lama, yang dikenal juga dengan PUKT, Persamaan Umum Kehilangan Tanah. Eh, yang sebelumnya tadi, persamaan Usle ini juga menggunakan rumus A dikali R dikali K dikali LS dikali CP, yang mempunyai 4 faktor. Yang pertama itu adalah R, yaitu erosivitas, yang berarti kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi. Yang kedua itu adalah K, erodibilitas. Nah, ini menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Semakin tinggi nilai K ini, maka tanah semakin peka, yang akan mudah terjadi erosi. Lalu yang ketiga itu adalah LS, kemiringan dan panjang lereng. Yang keempat adalah CP, menyatakan tanaman dan pengelolaan. Jadi dengan keempat faktor tersebut dapat diketahui berapa besarnya nilai erosi. Pendekatan Usley digunakan untuk menduga erosi dalam 1 tahun. Jadi ini sifatnya tahunan. Eh, yang akan kita bahas itu adalah yang pertama faktor R, yang berarti erosivitas. Contoh formula yang bisa digunakan untuk menghitung faktor erosivitas ini ada dua, dari Boles dan Mahmud, Utomo dan Mahmud. Nah, ini tergantung pada formula masing-masing, maka permintaan data yang digunakan juga berbeda. Nah, contoh pada Boles ini membutuhkan CHB, HBB, dan CHA24, di mana data CHB itu adalah curah hujan bulanan, HBB, HHB adalah hari hujan, CH24 itu adalah curah hujan maksimum harian. Ada contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini hanya memerlukan satu data, yaitu CHB atau data curah hujan bulanan. Dari kedua formula tersebut, persamaannya adalah data yang digunakan itu adalah bulanan, sehingga nilai erosivitas yang dihasilkan juga merupakan erosivitas bulanan. Maka untuk menghitung dalam jangka waktu 1 tahun harus dihitung erosivitas dari Januari hingga Desember. Berikutnya di total untuk nilai setiap bulannya. Nah, yang kita bahas lagi itu faktor kedua untuk perhitungan faktor erodibilitas, faktor K. Dapat yang dapat menggunakan dua metode yaitu persamaan dan nomograf. Yang akan kita bahas dulu adalah faktor yang persamaan. Nah, data yang harus kita ketahui itu adalah empat data. Yang pertama itu adalah tekstur tanah meliputi persentase debu, persentase pasir sangat halus, persentase liat. Yang kedua itu adalah persentase bahan organik. Yang ketiga adalah maaf. Yang ketiga adalah struktur tanah. Nah, ini menyesuaikan dengan penetapan kodenya. Yang keempat itu adalah permeabilitas tanah. Nah, untuk permeabilitas tanah itu ada tabelnya. Eh, Lalu, jika data keempat ini sudah lengkap, maka data pada persamaan lalu dihitung dan didapatkan faktor erodibilitas. Nah, dihitung menggunakan rumus ini. Ketika data sudah dapat, kita masukkan saja ke rumus ini. Maka eh, faktor erodibilitas didapatkan.
Nah, untuk yang nomograf juga sama memerlukan pada data, tekstur tanah meliputi persentase debu, persentase pasir sangat halus, persentase pasirnya. Yang kedua adalah persentase bahan organik, yang ketiga itu adalah struktur tanah, yang keempat adalah permeabilitas tanah. Eh, ada 5 tahap mengerjakan nomograf erodibilitas. Yang pertama itu kita tarik horizontal hingga memotong persen pasir, nah ini dia ya. Eh, Kemudian yang kedua adalah tarik vertikal ke atas, bisa juga menuju perpotongan persen bahan organik. Nah, lalu yang ketiga itu tarik lagi secara horizontal ke kanan menuju struktur tanah. Yang keempat itu kita tarik secara vertikal ke bawah untuk memotong kode permeabilitas tanah. Ini permeabilitas. Lalu yang terakhir, kita tarik secara horizontal ke kiri, maka akan kita dapati berapa nilai erodibilitasnya. Untuk nilai erodibilitas yang ada pada nomograf itu desimal. Nah, jadi jika angka yang ditunjukkan 30, maka nilai erodibilitasnya 0,30. Yang ketiga itu adalah faktor lereng. Ada 2 faktor dan 2 data yang dibutuhkan, yaitu yang L dan S. Yang dimana L itu adalah length, data panjang lereng. Yang kedua itu ada slope, yang berarti data kemiringan lereng. Sama halnya dengan faktor erodibilitas. Untuk mengetahui faktor LS ini bisa kita gunakan dengan 2 cara, yaitu persamaan dan nomograf. Eh, setelah- Kegunaan pada 2 rumus faktor LS ini berbeda, tergantung pada nilai persentase kemiringan lereng yang ada. Berikut ini adalah persamaan yang kita bisa gunakan untuk menghitung faktor LS. Faktor panjang dan kemiringan lereng, LS, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, pada bagian atas berlaku untuk kemiringan lereng kurang dari 22%. Sedangkan untuk lahan dengan kemiringan lebih curam digunakan rumus Gregory yang di bawah ini. Nah, lalu ada yang kedua itu adalah nomograph. Eh, Metode kedua ini dibutuhkan 2 data. Yang pertama itu adalah sumbu X, eh, yang dimana menyatakan panjang lereng dengan satuan meter, kemudian sumbu Y bagian kanan, itu menyatakan kemiringan lereng dengan satuan persen, lalu sumbu Y bagian sebelah kiri yaitu menjadikannya nilai LS-nya. Eh, untuk menggunakan homograf ini, langkah pertama adalah kita akan bergerak dari sumbu X, kemudian kita tarik ke atas secara vertikal, menuju garis perpotongan lereng, terakhir kita tarik ke sebelah kiri, mendatar secara horizontal untuk menentukan nilai LS-nya, maka didapatkanlah nilai LS-nya. Yang keempat adalah faktor CP. Untuk perhitungan faktor ini sangat berbeda dengan faktor lainnya. Kedua faktor ini menggunakan informasi pada tabel pada indeks C maupun P yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah tabel indeks nilai C. Nah, untuk pengelolaan tanaman, ini adalah indeks konservasi tanah nilai P. Nah, untuk menentukan faktor C, kita harus mengetahui pola tanam 1 tahun. Ini ada contoh soalnya. Pada lahan tegal, pola tanamnya ada 3 jenis tanaman: jagung, kacang tanah, dan ketela pohon. Ini untuk mendapatkan nilai C-nya 0,64 ini didapatkan dari tabel ini tadi. Kita bisa lihat jagung itu nilai C-nya 0,64. Kita masukkan ke sini. Kacang tanah, kita lihat kacang tanah 0,4. Kita masukkan juga ke sini. Untuk ketela pohon, ini ubi kayu 0,7.
Kita masukkan ke sini, lalu kita bagi 3, hasilnya 0,58. Oke. Tapi kalau misalnya pada lahan yang kita jumpai, pola tanamnya hanya dua jenis tanaman, maka pembaginya adalah dua, bukan tiga. Dua, karena hanya ada dua jenis tanaman. Kalau hanya ada satu jenis tanaman dalam satu tahun, maka tidak perlu kita rata-ratakan. Nah, ini adalah untuk nilai P, yaitu pengelolaan. Nah, ini adalah contoh soal juga, misalkan pada suatu lahan A, pengelolaan terasnya baik, 10% dari total luasan lahan, teras tradisionalnya 30%, sisanya 60% itu adalah guludan, maka nilai P, tetap kita masukkan nilai P sesuai dengan tabel yang slide sebelumnya, kita, kita kalikan dengan nilai persentase di atas. Kita lihat di sini ada contoh soalnya, eh yang dimana teras baik itu eh, adalah 0,04, kita masukkan ke sini 0,64, berapa persentase tadi? 10%. Kita masukkan 10%. Sama juga teras tradisional. Nah, di sini ada teras tradisional yaitu 0,35. Di sini juga masukkan 0,35. Kita masukkan juga 30%-nya. Nah, yang gulu dan juga sama. Lalu kita jumlahkan, jumlahkan maka didapatkan nilainya yaitu 0,199. Oke. Oke, baiklah. Itulah presentasi tentang penjelasan pendugaan erosi menggunakan pendekatan Usley. Eh, saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.